Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wassalam, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia. Hari ini pemirsa, saya berkunjung di salah satu pondok tahfizul Quran, yaitu Ma'had Tahfizul Quran Al-Qadari. Dan insya Allah nanti saya akan berjumpa dengan salah satu anak penghafal Al-Quran yang sekarang sudah hafal 21 juz. Dan hebatnya pemirsa, anak ini adalah anak yang luar biasa karena dia termasuk anak berkebutuhan khusus. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala ya memberikan manusia itu kelebihan dan kekurangan. Tinggal saja bagaimana kita bisa memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan tersebut. Penasaran pemirsa? Untuk itu langsung aja kita akan jumpai seorang anak penghafal Al-Quran, yaitu Muhammad Arifin. Yuk terus ikuti perjalanan kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya pemirsa, kali ini kita sudah bersama seorang anak penghafal Al-Quran, yaitu ada Muhammad Arifin. Nah, untuk itu langsung aja kita akan ngobrol-ngobrol bareng Arifin. Arifin. Saya Boy. Masya Allah, sehat ya? Sehat Boy. Masya Allah. Arifin, hafalan Al-Qurannya kalau boleh tahu udah berapa aja sih? 21 juz Boy. 21 juz? Ya. 21 juz itu juz berapa aja? Atau dari depan atau dari belakang hafalnya? Dari depan sama dari belakang Boy. Oke, dari depan berapa, dari belakang berapa? Dari depan 10 juz. Dari depan 11 juz. Dari belakang 10. Dari belakang 10 juz. Ya Boy. Masya Allah. Ngafal Quran susah nggak sih? Ngafal Quran kadang susah, kadang gampang. Oh gitu. Kenapa gitu? Apakah ada beberapa surah itu yang susah Arifin ngapalnya? Terutama saya ngapal Al-Muluk itu susah. Oh, Al-Muluk susah. Tapi udah hafal kan? Udah Boy. Masya Allah. Ya, Arifin, boleh nggak nih tahu nih sejak kapan sebenarnya menghafal Al-Quran? Saya menghafal Al-Quran sejak umur hampir 6 tahun, tapi surah-surah pendek Boy. Surah-surah pendek. Berarti kayak surah An-Nas, Al-Fatihah itu waktu masih kecil. Ya, kemudian baru fokus ngafal yang lebih panjang lagi di pesantren. Di rumah pertama saya ngapal An-Naba. Oh, ngapal An-Naba di rumah sama siapa ngapalnya? Sendiri. Sendiri? Ya, disuruh paman. Suruh paman. Iya Boy. Masya Allah. Oke, pemirsa, ini luar biasa ini. Muhammad Arifin ini adalah seorang anak yatim piatu, luar biasa. Dan selama ini beliau dulu tinggal bersama pamannya, dan sekarang beliau sedang menghafal Al-Quran fokus yaitu di Pondok Pesantren Al-Qadari yang ada di Tembung ya, Medan, Sumatera Utara. Baik, kita lanjut lagi nih. Katanya orang tuanya itu ayah dari luar negeri. Ya Boy. Dari negara mana? Myanmar. Myanmar. Kalau ibu? Dari orang sini Boy. Orang sini. Indonesia. Orang Indonesia. Ya. Dan keduanya sudah meninggal. Iya Boy. Insya Allah. Kalau boleh tahu sebenarnya sayang nggak sama orang tuanya? Sayang Boy. Jadi menghafal Al-Quran ini apakah ada motivasi tertentu? Ada Boy. Pengennya apa? Menghafal Quran itu biar semoga bisa memberikan kedua orang tua saya mahkota. Mahkota. Masya Allah. Sayang sama ibu sama ayahnya? Sayang Boy. Masya Allah. Jadi semangat terus untuk menghafal Quran. Pernah nggak
teringat gitu perkataan ibu dulu waktu semasa hidupnya, harapan ibu dulu sama Arifin itu supaya apa? Supaya saya bisa masukkan ke pondok pesantren untuk thalabul ilmi. Masya Allah, luar biasa. Sering sholat, berdoa untuk orang tuanya? Sering. Masya Allah. Pengen jumpa nanti di surga sama orang tuanya? Pengen, Boy. Masya Allah. Kalau gitu perbanyak terus berdoa, doakan orang tuanya, hafal terus Qur'annya, selesaikan insya Allah. Ya, Sanggup? Sanggup, Boy. Berarti kan sekitar 9 juz lagi nih. Ya, Boy. Kira-kira targetnya sampai kapan itu bisa hafal semuanya? Satu tahun bisa, Boy. 1 tahun? Ya, Boy. Yakin? Yakin, Boy. Masya Allah, luar biasa. Iya, kita lanjut lagi ngobrolnya, yaitu Arifin paling suka itu baca surah apa sih, Arifin? Seluruh surah saya suka. Seluruh surah suka? Ya, Boy. Masya Allah. Kalau di sini belajarnya sama Ustadz siapa aja? Ustadz Wiskan, Ustadz Syarif, Terus? Ustadz Lukman dulu, Ustadz Lukman, Ustadz Nazli, Ustadz Hamzah, Masya Allah banyak. Ustadz Alwi, Masya Allah, Masya Allah. Ustadz Muslihin. Masya Allah. Iya, di antara semuanya itu mana yang sering nasihati antum? Apa ya? Ada yang sering nasihati Arifin, terus hafal Quran, ngasih motivasi buat Arifin, ada? Ustadz yang mana yang sering ngobrol sama Arifin? Ustadz. Siapa? Ada? Gak ada Ustadz, semuanya. Semuanya sering nasihatin. Iya. Masya Allah. Berarti enak ngafal Quran di sini? Enak. Kalau ngafal Qurannya kapan-kapan aja, Arifin? Waktunya pagi. Pagi. Jam berapa? Habis subuh atau sebelum subuh? Habis subuh, Boy. Kadang sebelum subuh, Boy, 31 setelah sholat tahajud. Oh, dihafal Qurannya situ. Terus kapan lagi? Jam 2 baca hafal nama. Siang 2. Terus Malam, Boy. malam. Dari habis Isya sampai setengah 10. Setelah itu tidur. Setelah itu persiapan. Persiapan untuk Tidur. tidur. Oh, berarti tidur perlu persiapan juga ya? Ya, Boy. Masya Allah. Iya, teman-teman di sini enak nggak? Seru-seru? Seru-seru, Boy. Sering ngajak main? Iya, Boy. Main apa aja biasa Arifin kalau di pesantren? Kadang cerita-cerita aja, Boy. Oh, cerita-cerita aja. Kadang main bola saya nggak mau. Nggak mau, kenapa? Lagi nggak suka saya main bola, Boy. Oh, nggak suka main bola? Iya, Boy. Berarti kalau olahraga sukanya ngapain? Nggak ada, semua olahraga saya suka. Oh, jadi kalau ke teman-teman lagi main bola, Arifin ngapain? Cuman duduk aja situ, Boy, di tangga. Oh, jadi wasit lah ya? Enggak, Boy. Oh, enggak juga. Cuman nengokin aja, Boy. Oh, nonton, jadi supporter. Nengok syutingannya aja. Oh, gitu, Masya Allah. Terserah apa enggak, Boy, syutingannya. Oke, jadi selama ini kan tinggalnya sama paman nih. Ya, Boy. Masya Allah, saya penasaran juga, pengen jumpa sama paman ya. Kayaknya hari ini datang paman ya? Iya, Boy. Sini, manggilnya apa? Tulang atau apa? Paman? Atau Ayah. Ayah, manggilnya ayah, luar biasa. Ada nanti ya? Ya. Oke, nanti kita ngobrol bareng paman dari Arifin. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan ngobrol bareng pamannya Arifin. Untuk itu tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Jeffrey. Menurut saya Arifin orangnya Masya Allah rajin dalam beribadah, taat kepada peraturan, dan Masya Allahnya Arifin sering membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran dan memurojaahkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sopri. Menurut saya Arifin orangnya Masya Allah, baik, tidak sombong, dan sering berbagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Fahri. Arifin orangnya Masya Allah sangat baik,
semangat dalam menghafal Al-Qur'annya sangat tinggi dan taat dan patuh pada ustadz-ustadz yang ada di sini dan suka membaca sirah nabawiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, duduk silakan. Oke. Duduk saya. Iya, mundur lagi ya. Ya, rapat sini. Oke. Oke pemirsa, kali ini kita sudah bersama ya paman dari Muhammad Arifin, yaitu ada Pak Muhammad Joni Manur. Ya. Muhammad Joni Manurung ya. Masya Allah, ini paman dari Muhammad Arifin. Masya Allah. Ya, tapi Arifin manggil Bapak itu ayah ya? Ayah, dulu paman gitu ya. Semenjak meninggal mamanya, dia manggil ayah gitu. Manggil ayah. Itu dulu orang tuanya meninggal di usia berapa, Bu? Tahun kelahiran 75 ya. Tahun 2020 meninggal. Usianya berapa itu ya? Usia si Arifin ketika kelas itu? 4 SD. Kelas 4 SD itu ketika ibunya atau ayahnya meninggal? Ayahnya meninggal tahun 2018. Dia masih kelas 2 SD. Meninggal mamanya tahun 2020, dia kelas 4 SD. Tapi ayahnya itu katanya orang Myanmar. Iya. Dulu mamanya ini merantau ya ke Malaysia, jadi berjodoh di sana gitu. Waktu si Arifin mengandung, melahirkan di sini gitu, di Medan. Rumah sakit Peringadi. Jadi setelah meninggal kedua orang tuanya, dia ikut sama Bapak? Iya, sama saya. Kalau Bapak berapa bersaudara, Pak? Saudara sama Mama Arifin 4 kita. 4 ya? 4. Mamanya ini nomor 3, mendiang mamanya nomor 3. Saya anak nomor 2, waannya lagi ada Wa Arifin ya, sama adik yang kecil gitu ya, nomor 4 tuh pamannya lah. Iya, Pak, ini kan selama ini kan beliau tinggal sama Bapak dan mohon maaf, Arifin ini kan salah satu anak yang memiliki kebutuhan khusus. Iya. Nah, kalau kesehariannya dia di rumah itu apakah normal seperti anak seperti biasanya, atau mungkin ada beberapa hal yang kita berbeda dengannya? Sebenarnya kalau kita teliti, paham atas kebutuhan dia, ya sama kayak anak-anak kandung kita yang lain atau teman-teman dia yang lain gitu ya. Memang ada sedikit perbedaan. Tapi dari sedikit perbedaan tadi ada kebutuhan dia tuh, ada kelebihannya juga. Iya, berapa guru ngaji ataupun berapa ustadz kemarin kita masukkan, kalau untuk hafalan Al-Quran dia paling dominan gitu. Iya, di dalam pendidikan dia lebih tinggi gitu daripada anak kandung saya ya sendiri. Iya, Pak, jadi yang mengarahkan si Arifin itu untuk mondok, untuk ngafal Quran, itu sebenarnya memang keinginan Bapak atau jangan-jangan memang dia yang kepengen? Nuansa di rumah kita itu memang anak-anak kita didik setelah habis sekolah pagi pulang siang, dia itu memang ngaji gitu ya. Malamnya tahfiz. Jadi anak saya di atasan si Arifin ini pun memang di pondok gitu. Setelah tamat SD kita pondokkan. Nah, itulah makanya dia pun semangat untuk mondok. Oh, gitu. Berarti dia juga nggak ada bilang menolak ketika Bapak? Mudah-mudahan tidak gitu ya. Memang dia pun niat dia pun untuk mondok itu tinggi gitu. Dan Bapak Arifin. Iya, benar Arifin. Nggak ada kan paksa sama ayah. Memang Arifin suka di pondok? Suka ya. Masya Allah, luar biasa. Banyak kawan sama keluarga ya nak ya. Iya. Kalau untuk menghafal sendiri itu memang Bapak arahkan atau memang dia sudah ngikut ke sepupu-sepupunya dulu? Sudah tinggal ngikut aja. Ngikut aja karena udah kebiasaan di rumah untuk murajaah gitu ya. Udah tinggal ngikut aja dia abang-abangnya. Dan dia nggak ada meronta? Nggak, mudah-mudahan tidak. Udah tinggal apa aja, nyimak, ngikuti dan semangat deh. Masya Allah, luar biasa. Iya, mungkin Pak, ini hari ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia. Kira-kira ada nggak yang ingin disampaikan kepada
Arifin yang mungkin sudah Bapak anggap sebagai anak Bapak juga, ya. Kira-kira apa nih nasihat Bapak untuk Arifin agar tetap semangat dalam menghafal Quran? Karena kan kurang lebih 9 juz lagi dia akan selesai. Iya, iya. Insya Allah. Dia pun cita-citanya gitu. Kayak kemarin dia dapatnya hafalan 15 juz, minta hadiah dia. Minta hadiah apa Arifin kemarin? Minta belikan vario dia kemarin. Masya Allah. Oke, singkat aja Pak. Mungkin nasihat untuk Arifin. Kayak kita punya apa, selesaikan, capai cita-citamu sampai ke Mesir seperti niat dia. Oh, pengen ke Mesir? Iya, sampai Mesir. Masya Allah. Madinah ya, nggak jadi ke Mesir. Ke Madinah ke katanya. Madinah jadinya. Alhamdulillah. Ya, moga cita-citanya terkabul, amin ya Allah. Ya. Jangan lupa tetap terus berbakti karena orang tua sudah tidak ada. Ya, doakan terus. Dan sekarang orang tua Arifin adalah ayah. Ya. Ya, jadi berbakti sama ayah. Jangan suka membantah sama ayah. Ya, Arifin ya. Insya Allah. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah setelah ini kita akan ngobrol bareng ustadz-ustadz yang selama ini membimbing ya dan juga mengarahkan Arifin ya untuk terus memotivasinya membaca dan menghafal Al-Quran. Untuk itu, terus ikuti perjalanan kita tetap di Jejak Hafiz Indonesia. Oke pemirsa, alhamdulillah kali ini kita sudah bersama Ustadz yang selama ini ikut membimbing dari Arifin. Ya, ada Ustadz Muhammad Syarif Nasution. Ya, betul Ustadz ya? Iya, betul. Masya Allah. Oke. Ustadz, kita mau kenalan dulu nih berkaitan dengan Mahat Tahfiz kita di sini Pak Ustadz. Menggunakan sistem apa di sini pembelajaran Ustadz sehingga ya anak-anak bisa menghafal Quran, terkhusus lagi buat si Arifin ini yang mungkin dia memiliki keterbatasan tapi dia bisa menghafal Al-Quran. Bismillah ya, sebetulnya kalau kita bicara tentang metode atau trik ya, di sini sama juga dengan pesantren-pesantren yang lain, akan tetapi mungkin motivasi tadi yang buat mereka lebih ya semangat atau giat. Ya utamanya ya saudara kita ini Arifin, sebagaimana udah sama-sama kita ketahui bahwa beliau ya di usianya yang sangat masih dini, bisa dibilang 8 tahun ya orang tuanya sudah meninggal dunia. Kemudian ya 1,5 atau 2 tahun setelah itu juga menyusul ibunya juga sudah meninggal dunia. Maka dari situ saya simpulkan ya, saya tanya ke beliau, motivasi antum Arifin ya apa yang paling kuat, kok kenapa antum semangat kali dalam menghafal Al-Quran ini? Yaitu tadi jawabannya yang buat kita ya bisa dibilang menyentuh. Ya, alasannya yang pertama tadi, ya mungkin Ustadz di dunia ini saya nggak bisa lagi, nggak ada harapan lagi bertemu dengan kedua orang tua. Ya, akan tetapi saya pengen ya nantinya di akhirat nanti saya bisa mengumpulkan kedua orang tua saya. Kemudian saya serahkan kepada mereka berdua mahkota ya di hadapan semua manusia nanti. Ya, caranya dengan apa? Yaitu tadi dengan menghafal Al-Quran. Kalau saya simpulkan, ya dari itu tadi Ustaz. Ya, beliau semangat untuk mengejar ya hafalannya. Ya, dia pengen mengumpulkan kedua orang tuanya di surga kelak. Ya, kemudian memberikan hadiah yang paling berharga tadi. Masya Allah. Ya. Tapi kalau untuk membimbing dia dalam menghafal Al-Quran itu, apakah ada perbedaan dengan santri-santri yang lain? Ya, sebetulnya nggak ada Ustaz. Ya, sama saja. Ya, ya kalau kita di sini biasanya itu mencari hafalan baru, bisa dibilang ziyadah istilahnya setelah sholat isya sampai dengan tengah 10 dan juga ada tambahan waktunya itu ya setelah atau ba'da subuh. Sama, nggak ada penghususan ataupun ya cara lain. Bahkan beliau ya lebih unggul daripada kawan-kawan yang lain. Bukan saja dari segi menghafal, beliau juga dalam sejarah tahu, dan ilmu-ilmu yang lain juga beliau alhamdulillah tahu semua. Untuk teman-temannya sendiri Ustaz, apakah ada mungkin perlakuan khusus mereka atau mungkin ya lebih agak sedikit dikucilkan mungkin atau gimana sebenarnya?
kalau di sini alhamdulillah kita sudah tanamkan ke semua santri untuk ya kita di sini semua berkeluarga, bersaudara. Jadi nggak ada istilah ya pembulian, pengucilan, itu semua nggak ada. Jadi seperti yang saya bilang, beliau ini anak yang hebat, kuat. Ya, kalau kita ya kan sudah tua, udah berumur misalnya, kalau sakit misalnya kita, yang kita tempat mengadu kita kepada siapa? Orang tua kita. Itu yang pertama kita cari. Ya kan? Tapi beliau ini ya sakit atau pengen sesuatu nggak bisa diutarakan kecuali dengan apa? Sabar. Sabar. Makanya saya bilang beliau ini orang yang kuat. Kawan-kawan yang lain ini belum tentu. Kalau dia di posisi seperti beliau ini belum tentu bisa menghadapinya. Masya Allah. Oke, luar biasa. Oke, terima kasih Ustadz. Insya Allah nanti setelah ini kita akan coba dengarkan bacaan Al-Quran dari Arifin dan juga kita tes bacaannya. Tapi mungkin nanti bersama Ustadz pembimbingnya satu lagi Ustadz ya. Oke. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena setelah yang berikut ini kita akan kembali lagi. Terus ikuti kami di Jejak Hafiz Indonesia. Oke pemirsa, kali ini kita sudah bersama salah satu ustadz yang membimbing Arifin untuk menghafal Al-Quran, yaitu ada Ustadz Rizkan. Ya, Pak Ustadz, Insya Allah sehat nih Ustadz ya. Alhamdulillah. Oke, Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih jauh Ustadz, para pemirsa mungkin penasaran dengan bacaan Al-Quran dari seorang Arifin. Masya Allah. Ya. Oke, Arifin boleh nih dibaca beberapa ayat aja nih. Mungkin surah Al-Muluk ya, Al-Muluk. Iya, boleh. Oke, silakan Arifin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, Arifin ini termasuk salah satu santri kita yang memiliki kebutuhan khusus nih Pak Ustaz. Nah kalau segi bacaannya dibandingkan dengan teman-teman yang lain, bagaimana pendapat Ustaz sendiri? Kalau si Arifin ini dalam segi menghafal dia yang paling cepat di antara santri yang lainnya. Enggak hanya cepat menghafal, tapi hafalannya juga kuat. Kuat ya. Saking kuatnya itu dia jadi makmum yang imamnya itu salah bacaannya sering dibenarkannya. Masya Allah. Benar, bukan sekali dua kali, sering. Ya? Karena lancarnya dan kuatnya hafalannya. Oke, kalau gitu Pak Ustadz boleh nih kita tes hafalannya nih Pak Ustadz ya. Boleh. Oke, siap Arifin? Siap Ustadz. Oke, mungkin Ustadz aja langsung yang akan ngetes hafalannya. Sambung ayat ya Arifin ya. Sambung ayat. Siap. Ustadz tes ya. Oke, silakan Pak Ustadz. Dengarkan baik-baik ya. Nah, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa yahlifunna in aradna illal husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Masya Allah. Betul nih Ustaz? Masya Allah. Kalau boleh tahu surah apa tadi yang dibaca? Surah At-Taubah. Surah At-Taubah. Benar Ustaz? Benar. Luar biasa.
Ini salah satu menandakan kekuatan hafalannya luar biasa nih ya. Oke, Pak Ustadz, satu lagi mungkin Ustadz. Satu lagi ya. Ya. Kita cari. Siap? Arifin? Siap, Ustaz. Oke, jangan salah ya Arifin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Wal arda farashnaha fa ni'mal mahilun. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Fafiru ilallah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Masya Allah, biasa ya. Betul Ustaz? Udah. Oke, surah apa tadi yang dibaca? Az-Zariyat. Az-Zariyat, betul Ustaz? Betul, betul. Masya Allah, luar biasa. Oke, Ustadz, ini kan salah satu santri antum yang bisa dikatakan seorang santri yang memiliki kebutuhan khusus. Tentunya harus ada beberapa hal yang mungkin berbeda ya dengan teman-temannya. Dan Ustadz, kira-kira nasihat antum untuk memotivasi si Arifin ini kira-kira bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz disampaikan Ustadz. Mungkin nasihat dari Ana ya, sebagai pembimbing tahfiz, hendaknya Arifin sering merasa pede. Jangan merasa lemah atau tidak mampu melakukannya. Selagi kita berusaha, banyak berdoa dengan meminta pertolongan pada Allah, insya Allah semua yang apa kita inginkan bisa tercapai. Bisa tercapai. Itu aja Ustaz? Iya. Masya Allah. Memang dia sering agak merasa kurang percaya diri dibandingkan teman-teman yang lain, Ustaz? Terkadang dia karena sering saya lihat menyendiri dia. Oh gitu. Kawan-kawannya main-main, dia nggak ikut. Nggak ikut. Ya? Jadi perlu percaya diri itu ditekankan. Oke, terima kasih Ustaz, Masya Allah atas nasihatnya. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada ya, inilah tadi sosok dari seorang santri yang memiliki seorang anak kebutuhan khusus. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan sudah dibuktikan oleh seorang Muhammad Arifin. Dia sudah hafal ya, Al-Quran kurang lebih 21 juz. Kurang 9 juz lagi untuk menyelesaikan hafalannya. Sama-sama kita berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memudahkan Arifin untuk cepat selesai dalam menghafal Al-Quran, dan semoga saja anak-anak kita semuanya ya bisa menjadi anak-anak yang terus bisa menghafal Al-Quran. Oke, terima kasih buat Arifin, semangat terus ya belajarnya. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah tetap semangat ya. Pemirsa, alhamdulillah telah sama-sama tadi kita saksikan obrolan kita bersama sang hafiz yaitu Muhammad Arifin, beserta juga tadi bersama para asatiza yang senantiasa membimbing bacaan Al-Qur'annya, membimbing akhlaknya dan lain sebagainya. Dan juga tadi kita ngobrol bersama sang paman yang selama ini terus mendukung sosok hafiz kita untuk terus semangat dalam menghafal Al-Quran dan menggapai cita-citanya menjadi seorang ulama. Allah memberikan kelebihan dan kekurangan pastinya kepada kita semua. Allah telah menganugerahkan kepada seorang Muhammad Arifin yaitu sebuah kekurangan, termasuk salah satu anak yang berkebutuhan khusus. Namun Allah juga memberikan sebuah kelebihan, yaitu mudah dalam menghafal Al-Quran dan semangat dalam menghafal Al-Quran. Pemirsa, semoga tayangan ini menjadi motivasi bagi kita semua agar kiranya kita semangat terus untuk ya, menghafal Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar kiranya Allah memberikan pertolongan kita, menjadikan anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang semangat dan menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat.
terus ikuti program kami di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.